Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Waalaikumsalam Nura TV warahmatullahi dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. amin amin. Pada kesempatan kali ini, kami host Muhammad Rusdi hadir pada kesempatan kali ini memateri Kiai muda asal Gapura, Kiai Imam Asy'ari, Kiai Imam Asy'ari. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang bertugas atau diamanahi tugas sebagai pendamping lembaga takmir masjid di MWC NU Gapura. Sesuai tema pada kesempatan kali ini yakni optimalisasi peran LTM dalam menghidupkan kegiatan masjid di Gapura. Jadi LTM itu merupakan salah satu lembaga yang ada di naungan MWC NU Gapura yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan juga pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat masjid ya. Pengembangan dan pemberdayaan masjid. Kita akan menggali secara mendalam apa sih peran dari LTM, kemudian beberapa program dan juga tantangan yang dihadapi oleh LTM. Tentu dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini ke Imam Asy'ari. LTM merupakan identik dengan masjid gitu kan ya. Karena memang dari singkatannya Lembaga Takmir Masjid. Nah, boleh nih kita awali dari definisi dan juga apa itu LTM. Kita langsung pada pemateri pada kesempatan kali ini. Ke Asy'ari, ke Imam Asy'ari. Kita manggilnya ke Asy'ari apa ke Imam ini? Ya, terserahlah. Terserah lah ya. Terserah. Mungkin bisa mengupas secara sedikit, banyak juga Bapak. Ya baik, mungkin untuk mengawali mulai dari nama dulu, karena dari nama ini akan kita ketahui fungsi-fungsinya. Betul. Nah, LTM ini adalah kepanjangan dari Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Takmir yang Masjid. mana pengertian takmir sendiri dari bahasa Arab dari ammaro yu'ammiru ini yang berarti menghidupkan. Takmir masjid berarti menghidupkan masjid Menghidupkan dan masjid. meramaikan masjid. Masjid. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwa masjid ini sebenarnya adalah para ulama membahasakan ini sebagai syakhsiyah maknawiyah, adalah sebuah person, orang, seperti orang, bukan orang, seperti orang yang maknawi. Dia seperti manusia yang hidup. Karena seperti manusia yang hidup, dia butuh yang merawat, butuh yang menjaga, butuh pengelolaan, juga butuh ekonomi karena terkait dengan syahsiyah maknawiyah seperti itu. Betul, Jadi ya. secara makna seperti itu. Jadi tugas pokok LTM ini sebenarnya secara inti hanya satu, yaitu bagaimana menghidupkan masjid dan meramaikan masjid, supaya karena fungsi masjid seperti makhluk hidup seperti tadi. Betul. Nah, dalam rangka menghidupkan masjid itu sendiri itu ya. Tentu kan yang dihidupkan adalah programnya dan juga Betul, kegiatannya seperti itu. Nah, selama ini peran dari LTM seperti apa nih? Karena masjid kan banyak. ya. Gitu. Nah, dari program-program yang sudah dilaksanakan, yang pertama kita mengajak semua takmir-takmir masjid yang ada menghidupkan masjid dengan cara yang pertama, jadi memfungsikan manusia sebagaimana manusia. Artinya seperti contohnya azan. Azan ini harus manusia, bukan rekaman, bukan MP3, bukan audio MP3 dan Betul, seterusnya. ya. Kemudian bacaan sholawat ini juga harus manusia. Kemudian juga bacaan tarhim, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, kita anjurkan semua takmir ini serentak, masjidnya hidup dengan sehidup-hidupnya, artinya di dalamnya adalah manusia yang benar. ya. Kemudian. Meski sebenarnya rekaman juga tidak juga dilarang gitu ya, tapi betul. memang menjadi fokus LTM adalah bagaimana rekaman ini diminimalisir gitu. Betul, ya. Karena kalau rekaman bisa jadi rekaman hidup, jamaahnya nggak ada. Jadi kalau saya pernah punya pengalaman di suatu masjid itu, waktu itu hari Jumat, tapi bukan daerah Gapura. Ketika sudah azan pertama, saya sudah siap-siap untuk ke masjid.
Kemudian ketika adzan kedua, saya masuk ke masjid itu, kemudian tiba-tiba kok saya rasakan tidak ada orang sama sekali Di masjid di tersebut masjid ya. tersebut. Ternyata ketika saya masuk ke daerah ke mimbarnya ini, ternyata takmirnya tidur-tiduran di dalam. Nah, dari hati saya terbersit, "Oh, tadi yang adzan ini siapa?" Padahal sudah adzan, kalau sholawat mungkin ini adzan ini. Oh, ternyata pakai rekaman. Nah, ini fungsinya takmir ini bagaimana menghidupkan ini. Betul Selain ya. itu juga yang kedua fungsinya takmir ini bagaimana jamaah masjid menjadi hidup dengan cara memilih imam yang layak untuk menjadi imam, khatib yang layak menjadi khatib. Jadi Dan ada semacam kualifikasi sebenarnya ya iya terkait betul, dengan imam ya. iya karena Agar memang itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap jamaah. iya. Jadi contohnya yang konkret, mungkin kalau persoalan ini banyak sekali. Cuma yang paling urgen menurut saya dan perlu saya sampaikan ini, khususnya bagi eh, pengurus takmir ini dalam memilih imam, karena ada imam-imam ini yang tidak layak menjadi imam. Bacaannya salah, sehingga efeknya ini Imam sholat ini imam ya. sholat. Imam sholat. Jadi Ya. bacaannya salah sehingga efeknya sholatnya batal. Contoh yang paling nyata ini, yang paling Sholat batal sama jamaahnya itu berarti Kiai. iya, ketika jamaah ini tahu imamnya ini melakukan yang batal, maka makmumnya batal. Secara konsep fikih seperti itu. Contoh yang paling gampang umpama dalam bacaan Allahu Akbar. Ini bacaan yang salah. Ada, saya lihat sebagian, tidak semua, tapi ada sebagian yang imamnya seperti itu, Allahu Akbar, dengan bertakbir, dengan melafadzkan waw, Allah. Padahal yang benar adalah lafadznya lam, Allah. Nah, ada perbedaan antara lam dengan waw. Yang waw ini Allahun, kemudian Allahu. Nah, ini Allahun maknanya beda, Allahu maknanya beda. Kalau yang Allahun ini bukan namanya Allah, bukan nama Tuhan, bukan. Bahasa Arab juga, bahasa Arab. Tapi yang benar adalah Allah dengan menggunakan lam, dengan kalau belajar makhorijul huruf dengan mengangkat lidah kita diangkat Allahu. Nah, ini fatal. Oh iya. Fatal akibatnya ini ketika Baik, itu kan terkait dengan imam banyak ditemui oleh kiai ini, imam itu masih tidak masuk kualifikasi lah terkadang gitu. Nah, pasti dari LTM ini sudah menentukan kualifikasi. Yang disebut dengan imam yang baik itu seperti apa? Apakah mungkin ada sertifikasinya atau gimana definisinya? Untuk jangka panjang mungkin kita akan membuat program sertifikasi imam dan khotib. Imam dan Sehingga khotib, betul. orang yang menjadi imam dan khotib ini adalah orang-orang yang memang sudah diseleksi. Tapi untuk saat ini faktor senioritas ini masih sangat kuat. Jadi siapa yang lebih tua dia yang menjadi imam. Padahal bacaannya belum tentu benar seperti itu. Dan yang tahu, yang muda-muda yang punya ilmu pengetahuan ini biasanya mundur ke belakang karena sudah ada senioritas tadi. Betul, saya mengamini hal demikian karena ketika saya di Jogja ketika berproses ada salah satu teman yang baru datang dari Mesir. Kemudian ikut jamaah, kemudian dia tiba-tiba batal. Loh, kenapa batal? Bacaannya salah katanya. Oh. Jadi memang ya ini penting ya, karena dapat membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Bacaan yang salah itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk program LTM ini dan ini sudah berjalan. Ini legalitas formal untuk tanahnya ini akta wakaf. Wakafnya. Nah, kita di LTM NU MWCNU Gapura ini mengarahkan dan mendampingi masjid-masjid yang masih belum tanahnya punya legalitas formal. Karena begini, dikhawatirkan suatu saat masjid ini bisa berubah fungsi karena faktor ada sengketa tanah atau apa, sehingga ketika tidak ada legalitas formalnya, tidak akta wakafnya, ini dikhawatirkan memang belum terjadi saat ini, tapi di daerah-daerah lain sudah terjadi. Sudah terjadi. Masjid digusur menjadi rumah atau karena sengketa pemilihan atau apa dan seterusnya. Utamanya memang dari segi manajemen organisasi pertama, dia dari pengurus masjid, kemudian imamnya itu tadi memiliki pengaruh yang sangat besar nantinya juga
berpengaruh terhadap kepemilikan tanah pada Iya. akhirnya. Kalau orang mungkin dalam tanda kutip awam menganggap itu hal biasa, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa jadi bumerang Iya. seperti itu ya. Bisa Jadi kita asing, masjid kita asing di wilayah kita iya. sendiri ya. Jadi yang seharusnya konsepnya masjid ini, adanya masjid ini menjadi tempatnya orang beribadah. Beribadah. Semakin banyaknya masjid berarti semakin banyak orang yang bersujud. Beribadah. Nah, yang kita khawatirkan ini bertambahnya masjid menjadi bertambahnya sengketa. Ada istilah Oh masjid ya. barat, masjid timur. Oh Saya iya. tidak mau ikut yang masjid timur karena kiainya seperti ini. Oke. Ini kan justru menyalahi dari prinsip adanya masjid. Seharusnya masjid bertambah, orang yang bersujud tambah. Tapi yang dikhawatirkan tambah masjid, masjidnya bertambah justru menjadi wahana atau sarana perselisihan ini, persengketaan seperti itu. Ini ada hal yang menarik bisa kita gali nih kepada Kiai Imam Asy'ari nih terkait dengan wakaf, sudah tersertifikasi wakaf. Termasuk saya yang penasaran banget ya. Apakah semua masjid itu wajib tersertifikasi wakaf ya? Nah begini, masjid ini kalau di kita di Indonesia ini ada dua memang. Jadi ada istilah masjid jami. Masjid jami ini masjid yang memang dipersiapkan untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah dari masyarakat banyak. Kemudian ada yang masjid yang sifatnya pribadi. Nah ini biasanya tidak didirikan sholat Jumat. Jadi ada orang hanya punya niat membangun masjid tapi untuk sendirinya saja, untuk keluarganya, dan ini tidak untuk umum. Nah biasanya tidak didirikan masjid seperti ini. Nah biasanya yang menggunakan akte wakaf karena mengkhawatirkan sengketa-sengketa seperti itu, karena sudah kadung dipakai orang banyak, masa kemudian dialih fungsikan ke yang lainnya. Nah ini yang kita fokuskan untuk di wakaf, sehingga tidak bisa menjadi milik pribadi, tapi sudah menjadi milik masyarakat milik umum masyarakat, ya. Setiap orang muslim terutama bisa melakukan bermanfaat. ibadah di Iya. situ. Nah, ini juga ternyata LTM kelihatannya mudah gitu, tapi dalam prakteknya ya tantangannya sangat besar gitu. Nah, selama ini Ki Asy'ari kan sebagai pendamping ya LTM, tentu banyak sekali diskusi dengan para anggota terkait dengan problematika dan juga tantangan-tantangan yang ada di Gapura dululah khususnya ya. Yang paling menonjol dari tantangan dalam mengembangkan LTM ini Mas, Pak Kiai ini. Jadi Bisa supaya dijelaskan. supaya sistematis dengan tadi program kerja. Nah, Ya. tantangannya dari program-program tadi yang sudah saya sampaikan, pertama dari program sudah memfungsikan manusia untuk syiar keislaman, azan, sholawat. Nah tantangannya kalau di persoalan ini, masalahnya kita ini masjid sering sepi. Sering sepi. Kalau toh masjid ini ada penghuninya, biasanya yang sepuh-sepuh. Jadi pemudanya ini jarang ke masjid. Mohon maaf ya, termasuk saya ini. Jadi dan ini tetap kita harapkan bahwa jadi masjid ini tetap menjadi tempatnya orang tua, anak muda. Karena masjid ini sepi, tantangannya ya tetap audio MP3 itu tetap menjadi solusi. Menjadi solusi di berbagai masjid, ini menjadi solusi. Dia mungkin nanti dikurangi dulu lah. Kalau zaman saya masih kecil ya, adzan itu di 3 waktu ya. Ada zuhur, bukan zuhur ya. Ada maghrib, ada isya dan juga subuh. Kalau asar sama zuhur itu kebanyakan memang audio. Mungkin setidaknya bisa kembali ke zaman lampau pada saat. Nah makanya ada sebagian alternatif atau usaha-usaha yang dijalani oleh para takmir, seperti umpama ada masjid yang menyediakan kopi. Masjid yang menyediakan kopi. Ini sebenarnya untuk menarik jamaah. Supaya ada orang yang adzan, supaya ada orang yang baca sholawat dan seterusnya. Karena yang biasa ke masjid ya yang sepuh-sepuh, yang sudah suaranya tidak, mohon maaf, yang suaranya yang tidak enak, seperti itu. Kemudian yang muda-muda ya, seperti itu. Biasanya juga nunggu yang sepuh itu baru meninggal baru sadar seperti itu ya. Kemudian tantangan yang kedua yang terkait dengan klasifikasi atau penentuan imam ini, faktor senioritas yang masih
kental di kita ini. Jadi kita ini masih belum terbiasa untuk menegur orang yang sholatnya salah ketika dia lebih tua dari kita. Ya. Nah, seharusnya ini kebiasaan ini harus menjadi kebiasaan yang sudah biasa, artinya Lumrah, sudah ya. ya yang lumrah. Harus terbuka juga kan Iya. kepada Bahkan kan ketika perkembangan kita ilmu. di sholat ini, siapapun yang sholat ini memang ketika salah kita disunatkan memperingati. Kalau laki-laki dengan cara membaca subhanallah, Subhanallah. kalau perempuan dengan cara menepuk tangan Oh, seperti iya. ini. Ini kan memang anjuran Rasul bahwa siapa saja kalau sholatnya salah ya diperingati tanpa melihat yang tua atau yang muda Yang seperti muda, ya. itu. Nah, Karena tujuannya baik sebenarnya, baik, bukan untuk baik. menyinggung kan sebenarnya Iya. ya. Karena faktor senioritas ini kuat ya, akhirnya ya sudah diam saja. Itu menjadi tantangan ya. Iya. Mudah-mudahan nggak semua masjid di Gapura. Iya, iya. Ini masih sebagian saja ya. Kemudian yang terkait dengan akta wakaf, kendalanya ini masih ada sebagian masyarakat ini tidak begitu peduli terhadap Peduli, ya. legalitas formal. Apa pentingnya akta wakaf ini? Memang karena di kita ini masih belum Aman ya. belum Mereka aman. menganggapnya aman gitu. Tapi 20 tahun ke depan atau Betul, 20 setelah ini generasi itu iya, berganti dan kondisi pasti semacamnya. berbeda ini, kondisi Betul, berbeda. iya. Jangankan masjid, sekarang kan kalau sekolah sudah ada sekolah digusur karena Iya, sekolahnya ini betul, belum sertifikat, betul, kemudian iya. dijadikan Disegel kemarin ya. Di daerah Sumeneb ya ada sekolah disegel karena kepemilikan pribadi. Jadi kemungkinan ya 10 tahun atau 20 tahun bisa saja masjid ini Betul. digusur Iya. gara-gara. Perkembangan sekarang itu sangatlah pesat ya. Jadi Gapura saja dalam 10 tahun terakhir sudah jadi kota metropolis ya. Iya. Lampu di mana-mana sudah ya. Sudah juga perekonomian juga semakin pesat seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi tantangan-tantangannya. Jadi seperti faktor ekonomi, menghidupkan masjid dengan ekonomi, digitalisasi ekonomi dan seterusnya. Saya banyak perbandingan di masjid-masjid seperti di Jawa ini, ada istilah koperasi masjid. Koperasi, betul. Antara masjid ke masjid ini koperasi. Jadi ada jemaah masjid ini punya jualan, Iya. sehingga dijual ke daerah masjid lain menggunakan aplikasi seperti itu, dan pembayarannya antar masjid ini. Betul. Saya pernah kenalan dengan programmer yang membuat program itu memang. Betul ya. Saya pikir untuk Gapura itu bagus untuk jangka panjang. Jangka panjang. Tapi Insya Allah ya, iya. Saat ini masih dalam proses. Iya. Mudah-mudahan lah ini bisa berkembang nantinya sehingga masyarakat Gapura semakin religius dan juga semakin mapan secara ekonomi. Juga terakhir ini Pak Kiai, LTM ini dalam melaksanakan beberapa program turun ke lapangan dan juga menyeruakan beberapa program, tentu tidak hanya bisa saja ya, tidak hanya berjalan sendiri. Adakah lembaga yang diajak kerjasama oleh LTM dalam pengembangan ini? Ya. Pengembangan program. Kalau lembaga internal di NU seperti kita bergandengan dengan lembaga dakwah. Lembaga dakwah, kemudian lembaga-lembaga lain yang sifatnya bisa diajak kerjasama di kegiatan masjid ini. Kemudian kalau yang di eksternal di luar NU ini yang kita ajak, ya seperti mengajak tokoh masyarakat yang memang sehari-harinya ini sibuk dengan kegiatan masyarakat, ngayomi santri dan seterusnya. Nah, kita ajak bagaimana adanya masjid ini menjadi sarana kesatuan umat Islam. Karena begini, guru-guru saya dulu di pondok pernah menyampaikan, ketika engkau pulang ke rumah hati-hati ketika mendirikan bendera ini. Artinya seperti ini gambarannya, ketika ada musola kecil kemudian mendirikan sholat Id atau mendirikan sholat Jumat karena Lebaran ya. Iya, atau sholat Id atau apalah. Nah, ini memang bagus. Cuma persoalannya dikhawatirkan ini menjadi perpecah belahan umat Islam seperti itu. Yang seharusnya idealnya adanya tokoh masyarakat membantu untuk menyatukan Islam justru menjadi pisah-pisah. Kalau sama masih mending, umpama Lebaran hari Ahad sama barengan, mending ini masih bagus. Takutnya ini beda ini. Kalau di Indonesia karena diperbolehkan untuk beda ya.
Kalau di Mesir kan nggak boleh, Iya. harus ngikut pemerintah seperti Kalau itu. di Indonesia memang kita ini berbeda, sudah ditanam dalam hati kita, memang perbedaan ini hanya menjadi perbedaan dalam pemikiran. Tetap dalam keislaman, ukhuwah, persaudaraan, ini kita tetap bersatu. Nah, dikhawatir di masyarakat ini ketika berbeda, berbeda beneran. Jadi berbeda yang menjadi pertengkaran, tengkar beneran ini. Beda Iya, dengan perbedaan ketika kita di pondok, kita di bangku kuliah, kita diskusi debat hanya beda pikiran, pada tapi hati pikiran kita saya. tetap bersatu, bersaudara seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Baik pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, tentu membahas mengenai masjid dan juga beberapa program masjid ini tidak akan habis dibahas. Karena sebagaimana kita tahu, jamak diketahui bahwa masjid ini ramenya itu mungkin pada bulan puasa ya, Ya, tarawih juga betul. Jumatan, kemudian sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Namun dalam keseharian masjid ini seolah menjadi ruang sunyi. Nah, tugas LTM di sini adalah bagaimana menghidupkan ruang-ruang sunyi itu sehingga masjid memang benar-benar hidup. Terakhir tentu pembahasan mengenai masjid ini tidak akan ada habisnya, namun kita juga dibatasi oleh durasi ya. Mungkin ada closing statement Pak Kiai ini terkait dengan pesan dan kesan atau harapan pada masyarakat atau jamaah muslim di Gapura khususnya, di Indonesia pada umumnya dan juga internasional lah seperti itu. Baik, pesan kami mungkin pertama, mari kita jadikan masjid ini sebagai rumah kedua kita. Rumah pertama ya rumah tinggal kita, ini adalah rumah pertama. Rumah kedua adalah masjid kita ini. Jangan sampai masjid kita ini tidak berpenghuni seperti kuburan. Ya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang mau berhuni di masjid. Jadi harapannya masjid ini sebagaimana disampaikan pada ketika Nabi, masa-masa Nabi ini, masjid ini berfungsi sebagai rumah kedua. Rumah kedua Kita ini santai di masjid, kita beribadah di beribadah di masjid. masjid. Kemudian kita punya persoalan, bahkan dulu masjid ini sebagai Islamic Center, jadi pusat kegiatan Islam. Iya, Pendidikan ya di masjid, belajar perang juga di di masjid. masjid. Kemudian majlisul mahkamah dulu sebagai majelis pengadilan juga di masjid. Jadi mengumpulkan orang, kemudian Nabi memutuskan sebuah hukum itu juga di masjid. Nah, ini yang kami harapkan supaya ini hidup kembali. Hidup kembali ya Ini hidup harapannya. kembali ya. Baik para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup menarik dan juga sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini, yakni Kiai Imam Asy'ari. Namun sebagaimana kita tahu bahwa waktu juga kita dibatasi. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa menggali lebih dalam, karena informasi yang berkenaan dengan masjid ibadah itu menjadi hal yang sangat baik di era-era sekarang, di era gempuran gadget yang semakin merajalela. Pada kesempatan kali ini kami host Muhammad Rusdi mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap pemateri pada kesempatan kali ini ke Imam Asy'ari. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain. Amin, amin. Kita akhiri podcast Ramadan 1446 Hijriah ini pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.